Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman B3. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Senang sekali Bu An bisa menyapa teman-teman B3 di siklus keempat. Teman-teman, seperti biasa Bu An akan menyapa teman-teman sambil bernyanyi. Mari kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kami dari B3 punya banyak teman di sekolah. Ada yang namanya Aldri, ada yang namanya Evelyn, ada yang namanya Faiz, ada yang namanya Diena, ada yang namanya Gozi, ada yang namanya Helena. Helena punya banyak teman. Ada yang namanya Ibrahim, ada yang namanya Kaila, ada yang namanya Alta. Alta punya banyak teman. Ada yang namanya Alwi, ada yang namanya Nadira, ada yang namanya Kia. B3 selalu semangat. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best. Yes. Siapa tahu sekarang hari apa? Betul, hari Selasa. Tanggalnya berapa? Iya, tanggal 15 September tahun 2020. Di siklus keempat, temanya masih diriku. Subtemanya tentang kegiatanku. Kegiatannya apa? Yaitu mengenal permainan tradisional. Permainan tradisional yang akan Bu Aan kenalkan yaitu ada 2. Yang pertama ada permainan tradisional bermain engklek. Yang kedua, ada permainan tradisional bermain congklak. Nah, sebelum kita bermain dan belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bila aku bertanya, Allah ada di mana? Allah pun berkata, aku dekat di hati. Allah senantiasa dekat dengan hambanya, mengabulkan doa siapa yang meminta. Teman-teman pasti meminta doanya kepada Allah. Mari kita persiapkan diri kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik teman-teman, selanjutnya di siklus keempat kita akan membahas tentang permainan tradisional. Dan yang akan kita bahas tentang permainannya ada 2, yaitu permainan engklek dan permainan congklak. Teman-teman, apakah sudah pernah bermain engklek atau congklak? Iya, pasti sudah ya. Karena di sekolah kita pun ada permainan engklek dan congklak. Nah, teman-teman pasti lebih seru nanti bermainnya di rumah bersama ayah bunda. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Persiapkan diri kita. Sikap berdoa, duduk yang rapi, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kefahaman kepadaku. Amin. Teman-teman, sebelum kita bahas tentang permainan tradisional, mari kita bersama-sama bernyanyi tentang Taman Kanak-kanak. 1, 2, 3. Taman yang paling indah hanya taman kami. Taman yang paling indah hanya taman kami. Tempat bermain, berteman banyak, itulah taman kami, taman kanak-kanak. Tamanku, taman kanak-kanak paling indah. Tamanku, taman kanak-kanak menyenangkan. Tamanku, taman kanak-kanak paling asyik. Tempat kita bermain. Ada ayunan, ada jungkitan, putar-putaran, perosotan, lari-larian, kejar-kejaran. Ada yang bermain dan juga tertawa. Ha-ha-ha, anak-anak senang, ibu guru senang, mama papa juga ikut senang. Anak-anak senang, ibu guru senang, mama papa juga ikut senang. Baik teman-teman, Bu Aan akan menyampaikan tentang TEP permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan simbolisasi dari pengetahuan turun-temurun, mempunyai bermacam-macam fungsi atau pesan di baliknya. Prinsip permainannya menyenangkan dan menggembirakan. Aktivitas permainannya dapat mengembangkan aspek-aspek psikologis anak. Permainannya yang melatih fisik motorik kasar dan motorik halus. Menjadi sarana belajar anak sebagai persiapan menuju dunia orang dewasa. Dengan bermain, badan menjadi sehat dan kuat. Kesehatan menjadi syarat utama agar kita bisa mengerjakan berbagai kegiatan. Salah satunya belajar, bermain, maupun berolahraga. Pentingnya kesehatan telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, yang artinya ada 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW untuk menjaga kesehatannya, beliau mempunyai kebiasaan berkuda, memanah, dan berolahraga. Dan itu menjadi salah satu permainan atau olahraga yang beliau suka. Bagaimana dengan teman-teman? Nah, di siklus keempat kali ini, Bu Aan akan mengajak teman-teman untuk bermain engklek dan bermain congklak. Bermain engklek. Engklek adalah suatu permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang datar yang digambar di atas tanah dengan membuat gambar kotak-kotak. Kemudian melompat dengan satu kaki dari kotak satu ke kotak berikutnya. Permainan ini dilakukan perorangan atau kelompok. Bisa dimainkan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Dan permainan engklek terdiri atas 3 jenis susunan kotak, yaitu susunan pesawat, gunung, kitiran, atau baling-baling. Engklek permainan tradisional yang populer di Indonesia, khususnya di masyarakat pedesaan. Permainan ini dapat ditemukan di berbagai wilayah Indonesia seperti Bali, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Di setiap daerah dikenal dengan nama yang berbeda. Teman-teman,
Jika kita bermain engklek, manfaat apa saja sih yang bisa kita ambil? Nah, yang pertama adalah kemampuan fisik teman-teman menjadi kuat, karena tadi teman-teman sudah bermain melompat-melompat dengan kaki. Kemudian yang kedua, mengasah kemampuan bersosialisasi, bekerja sama dengan teman sekelompok. Kemudian dapat mentaati peraturan-peraturan yang disepakati. Keempat, mengembangkan kecerdasan logika atau melatih untuk berhitung dan menentukan langkah yang harus dilewatinya. Yang kelima, menjadi lebih kreatif, menciptakan alat permainan dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar. Teman-teman, bagaimana cara bermain engklek atau aturan bermain engklek? Semua pemain melakukan hompimpa. Yang menang berhak melakukan permainan terlebih dahulu. Pemain pertama melempar gaco atau pecahan genting ke kotak nomor 1. Saat melempar gaco tidak boleh melebihi kotak. Jika melebihi kotak dinyatakan gugur. Pemenang adalah pemain yang paling banyak memiliki rumah dari kotak-kotak pada engklek yang ada di gambar. Permainan tradisional yang kedua adalah bermain congklak. Apa sih bermain congklak itu? Bermain congklak adalah merupakan permainan mempertahankan biji congklak yang kita miliki agar tidak bisa diambil lawan. Ini adalah filosofi bertahan hidup yang dilakukan dengan cara jujur dan strategi masing-masing pemain. Permainan tradisional ini di daerah Jawa pada umumnya mengenalnya sebagai permainan dakon. Congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang atau berdakwah. Manfaat bermain congklak yaitu untuk melatih saraf motorik anak, kemudian belajar berhitung, belajar memahami aturan, belajar jujur, dan belajar sabar. Bagaimana cara bermainnya? Nah, dimainkan oleh 2 orang, menggunakan papan permainan yang memiliki 14 lubang kecil, mempunyai 2 lubang besar yang berada di sisi kiri dan sisi kanannya. Setiap 7 lubang kecil di sisi pemain dan lubang besar di sisi kanannya dianggap sebagai milik sang pemain. Pemain memindahkan satu persatu ke lubang lainnya searah jarum jam hingga biji yang digenggamnya habis. Permainan akan berakhir ketika semua lubang kecil kosong dan semua biji berada di lubang besar. Kegiatan di sentra balok siklus keempat ada 2. Yang pertama, mengelompokkan benda berdasarkan bentuk. Di sini ada 2 bentuk yang nanti akan dikelompokkan. Yang pertama adalah bentuk pilar ganda. Yang kedua ada bentuk 4 unit tingkat. Nah, kemudian kegiatan yang kedua adalah membuat denah engklek dengan benda yang ada di rumah. Bu Aan akan contohkan bagaimana cara mengelompokkan balok sesuai dengan namanya, sesuai dengan bentuknya. Nah, kalau di sentra balok ini namanya pilar ganda. Kita kelompokkan, satukan dengan benda yang sama. Seperti ini ya teman, ini namanya mengelompokkan berdasarkan bentuk yang sama. Ini pilar ganda. Kemudian yang kedua, ini ada bentuk yang lebih panjang. Kita kelompokkan juga. Ini namanya unit 4 tingkat. Dia lebih besar dan lebih panjang. Kemudian setelah kita kelompokkan berdasarkan bentuk, biasanya di sentra balok kita juga hitung bendanya. Sekarang Bu Aan akan coba hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
21, 22, 23, 24. Bu Aan sudah berhitung, yang tadi dikelompokkan ada 24. Adalah membuat denah permainan engklek. Di sini Bu Aan akan contohkan cara membuat denah permainan engklek. Dengan balok pilar ganda ya teman-teman. Bu Aan menggunakan yang ada di sentra balok. Jika teman-teman menggunakan benda yang ada di rumah, boleh bebas menggunakannya. Nah, inilah teman-teman denah engklek. Teman-teman bisa membangunnya dengan benda-benda yang ada di rumah. Selamat mencoba.